Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Raka Maulana Abiyu dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dari kelas B dengan nomor absen 34. Di sini saya akan memaparkan mini skripsi saya yaitu dengan judul Peran Komunikasi Antar Budaya dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada Bank BCA. Ini daftar isinya. Untuk di bab 1 itu ada pendahuluan, jadi latar belakangnya ini adalah perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat dan stakeholder-nya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik dengan para stakeholder, termasuk dengan melakukan corporate social responsibility atau CSR untuk mengembalikan moralitas pada praktik yang bersifat etis dan mendukung keberlanjutan lingkungan. CSR mengacu pada kegiatan yang dikhususkan pada lingkup permasalahan sosial dan lingkungan operasi bisnis yang berkaitan dengan stakeholder serta ambisi corporate sustainability. Dalam hal ini, public relations sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan stakeholder dan memastikan program CSR dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Perusahaan juga harus memahami bahwa setiap budaya memiliki karakter nilai dan norma yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang tepat agar program CSR dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Di Indonesia, konsep CSR ini diatur dalam undang-undang sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan atau organisasi yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR dengan benar dan tidak menyadari manfaat CSR. CSR harus mencerminkan upaya perusahaan terhadap kepedulian pada masyarakat dan lingkungan. Kesetaraan terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. CSR itu suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR banyak melibatkan mitra seperti pemerintah, perusahaan, dan stakeholder sekitar guna menunjang program-program. CSR ini dilakukan melalui kegiatan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang mendukung 9 tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBB. Dalam pelaksanaannya, Bank BCA menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya untuk membangun hubungan dalam public relation. Menjadi konteks utama dalam berkomunikasi dan penting untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya untuk keefektifan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dengan latar belakang yang berbeda. BCA memiliki program bernama Bakti BCA yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs implementasi Bakti BCA itu ada 3 pilar, yaitu solusi, sinergi, solusi cerdas, dan solusi bisnis unggul. Salah satu contoh program solusi cerdas yang diterapkan oleh BCA adalah program pendidikan yang mendukung masyarakat kurang mampu dengan fokus pada peningkatan pendidikan di daerah berpendapatan per kapitanya rendah untuk menunjang pemerataan pendidikan di Indonesia. Konsep penting dalam operasional bisnis bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan pemangku kepentingan dan lingkungannya. Bank BCA dengan program CS-nya bernama Bakti BCA fokus mendukung keuangan berkelanjutan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Program tersebut berguna untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi antar budaya, yang menekankan pentingnya berkolaborasi dengan kepentingan dengan latar belakang yang berbeda. Dalam konteks ini, peneliti berupaya memahami peran Humas Bank BCA dalam mensosialisasikan program Bakti BCA dan bagaimana Bank BCA menerapkan komunikasi yang efektif dalam program CSR terhadap masyarakat sekitar. Untuk rumusan masalahnya tentang peran komunikasi antar budaya dalam pelaksanaan CSR pada Bank BCA dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana komunikasi antar budaya mempengaruhi implementasi program CSR pada Bank BCA? Yang kedua, apa saja hambatan yang muncul akibat perbedaan budaya dalam pelaksanaan program CSR pada Bank BCA?
Terus ada bagaimana efektivitas komunikasi antar budaya dapat diukur dalam konteks pelaksanaan program CSR pada Bank BCA. Apa saja dan yang keempat itu ada apa saja strategi komunikasi antar budaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan program CSR pada Bank BCA. Yang kelima itu ada bagaimana peran pemahaman budaya lokal dalam komunikasi antar budaya dalam konteks pelaksanaan program CSR pada Bank BCA. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian tentang peran komunikasi antar budaya dalam pelaksanaan corporate social responsibility pada Indonesia dapat dirumuskan sebagai sebagai berikut. Terus selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu menambah pemahaman tentang peran komunikasi antar budaya dalam pelaksanaan CSR pada Bank BCA. Menjelaskan hambatan-hambatan yang muncul akibat perbedaan budaya dalam pelaksanaan program CSR pada Bank BCA. Menilai efektivitas komunikasi antar budaya dalam konteks pelaksanaan program CSR pada Bank BCA. Mengidentifikasi strategi komunikasi antar budaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan program CSR pada Bank BCA. Menjelaskan peran pemahaman budaya lokal dan dalam komunikasi antar budaya dalam konteks pelaksanaan program CSR pada Bank BCA. Yang selanjutnya itu adalah manfaat praktis. Praktisi yaitu menyediakan rekomendasi untuk mengoptimalkan komunikasi antar budaya dalam pelaksanaan program CSR pada Bank BCA, membantu Bank BCA dalam mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan program CSR BCA, membantu Bank BCA dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul akibat perbedaan budaya dalam pelaksanaan program CSR, membantu Bank BCA dalam mengembangkan program CSR yang lebih efektif dan efisien, membantu Bank BCA dalam mengembangkan keterampilan karyawan dalam komunikasi antar budaya dalam konteks pelaksanaan program CSR. Selanjutnya ada bab 2 landasan teori. Di bab 2 itu ada landasan teori. Jadi yang pertama itu ada 2.1 pemahaman corporate social CSR. Pemahaman CSR itu merupakan konsep yang mengacu pada komitmen perusahaan untuk membangun dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan lingkungan sosial yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. CSR memiliki tiga aspek utama, yaitu suatu peran yang sifatnya sukarela atau voluntary, di mana perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Tanggung jawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR memiliki bentuk yang sangat beragam dan setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam pelaksanaannya. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain, membantu dan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan, memperoleh keuntungan langsung dan langsung dari program CSR. Manfaat CSR bagi pihak lain antara lain membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, membantu dalam mengurangi pengangguran, membantu dalam memberikan sumber tunjangan di bidang kesehatan dan pendidikan. CSR juga memiliki tujuan untuk membangun utamanya masyarakat sekelilingnya dan di lingkungan sosial. Yang kedua itu adalah manfaat corporate atau CSR. CSR memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat. Bagi perusahaan, manfaat CSR antara lain meningkatkan citra perusahaan di mata publik, memperkuat branding perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Sedangkan bagi masyarakat, manfaat CSR antara lain meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat, mengaruhi dampak negatif kegiatan bisnis, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, dan meningkatkan akses pada pelayanan publik. Selain itu, Chester juga memiliki tujuan untuk membangun masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial, menjaga hubungan baik dengan konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat, memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, menjaga keadaan lingkungan yang baik, dan menjaga kesehatan dan keamanan. Dalam penelitian tentang peran komunikasi antar budaya dalam pelaksanaan CSR pada Bank BCA,
Pemahaman manfaat CSR dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hambatan-hambatan yang muncul akibat perbedaan budaya dalam pelaksanaan program CSR serta mengidentifikasi strategi komunikasi antar budaya yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan keberhasilan program CSR pada Bank BCA. Selanjutnya ada 2.3 fungsi CSR, meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Ini sama ya. Terus ada konsep 2.4 itu ada konsep peran dalam konteks umum. Peran merujuk pada fungsi atau tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu dalam situasi atau lingkungan tertentu. Dalam konteks CSR, peran dapat merujuk pada tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, serta keterlibatan aktif perusahaan dalam kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Peran CSR mencakup berbagai aspek, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial yang mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Variabel yang selanjutnya ada 2.5 variabel X. Variabel X itu adalah peran komunikasi antar budaya merujuk pada keterlibatan aktif perusahaan dalam mengkomunikasikan dan mengintegrasikan budaya antara karyawan Bank Indonesia dalam pelaksanaan program CSR. 2.6 itu ada variabel variabel Y. Keberhasilan program CSR pada Bank Indonesia merujuk pada tingkat kinerja dan efektivitas program CSR yang diukur dengan berbagai metrik sebagai kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan kinerja keuangan Bank BCA. Yang selanjutnya ada 2.7 model penelitian, model teori menggambarkan hubungan antara konsep-konsep teori dengan judul penelitian. Contoh analisis yang mungkin digunakan adalah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif yang menggunakan metode pendekatan teori tertentu seperti analisis pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya itu ada penelitian. Bab 3 itu ada metode penelitian. Yang tiga tisak itu paradigma penelitian. Paradigma ini membangun model pengetahuan yang mengacu pada pengalaman. Jadi, individu dari pengalaman dan pemahaman dalam konteks ini, Anda dapat memahami bagaimana komunikasi antar budaya di Bank BCA dibangun oleh karyawan berdasarkan pengalaman dan pemahaman terhadap budaya dan CSR. Yang 3.2 itu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk analisis pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Dalam konteks ini, Anda dapat memahami bagaimana peran komunikasi antar budaya mempengaruhi kinerja karyawan Bank BCA dalam pelaksanaan CSR. Anda dapat mengumpul data dengan metode seperti interview, observasi, dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada 3.3. Metode penelitian. Penelitian di Alteryx ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi atau memahami makna lebih dalam terhadap individu atau kelompok dalam menanggapi masalah sosial. Secara epistemologi, penelitian ini erat berkaitan dengan teknik wawancara yang cukup mendalam untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program CSR pada Bank BCA. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif mengikuti gagasan yang disampaikan oleh Melles dan Haberman dan Spradley. Menurut Melles dan Haberman, tindakan analisis data dimulai dari tahap awal peneliti sampai selesai dan pengumpulan data dilakukan secara interaktif pada setiap tahap penelitian sehingga penelitian selesai dan semua penelitian selesai. Data dikumpulkan. Tahapan dalam menganalisis data adalah yang pertama itu reduksi, kedua display, dan yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan kajian ekonomi humas, yaitu jenis kajian yang fokus pada perilaku komunikasi yang membangun hubungan ekonomi humas berkonsentrasi pada komponen perencanaan komunikasi dan aktivitas humas dan berupaya mempelajari perilaku komunikasi dan pola hubungan yang dibangun dengan dukungan publik, wawasan program strategis, implementasi program, aksi, dan interpretasi merupakan kompeten dalam bidang keilmuan atau geografi humas. Dalam penelitian ini, artikel ini kami menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu Dewi Septias selaku masyarakat yang mengikuti program CSR pada Indonesia dan Mendagri Sepuh CRO atau Customer Relationship Officer.
Di 3.4 itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang peran komunikasi antar budaya dalam pelaksanaan corporate social responsibility pada BCA. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dirancang berdasarkan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama itu keterbatasan penelitian adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada populasi yang memiliki akses terhadap media massa dan mengetahui tentang peran komunikasi yang terbuka dalam pelaksanaan corporate social responsibility pada Bank BCA. Dan kelemahannya itu penelitian ini menggunakan teori komunikasi antar budaya yang terbatas pada satu teori aja. Ini ada daftar pustakanya. Mungkin itu saja dari saya, Roman Agio, tentang pemaparan mini skripsi ya. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penulisan atau masih banyak salah perkataan dalam pemaparan. Bila, bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.